Shalom. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu, Pak Hendra dan semua tim hamba Tuhan yang dapat memberikan saya kesempatan untuk melayani pada hari ini. Ketika Pak Gembala menghubungi saya, memang beliau meminta saya untuk berkhotbah tanggal 11. Tapi oleh karena ada beberapa kegiatan termasuk kepulangan dari Pak Boni, sehingga pada akhirnya beliau berusaha mencari tanggal yang tepat buat saya. Pada hari ini, malam ini saya boleh diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara bersuka cita? Coba lihat samping kiri kanan saudara, berikan senyum yang terbaik, puji Tuhan. Senyum yang tulus saudara. Haleluya. Tema bulan ini yang sedang saudara renungkan, yang saya dapat dari Bapak Gembala, yaitu utusan Kristus. Itu sebabnya saya ingin membahas dengan satu tema kecil, yaitu pribadi yang diutus. Mari sama-sama katakan pribadi yang diutus. Buka Alkitab saudara, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-18. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata menghujat, kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan satu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya memulai dengan satu statement yang buat saya ini sangat membekas di hati saya. Dan setiap kali saya melakukan sesuatu, statement ini yang terus menerus terngiang di dalam pikiran saya. Statement ini berkata, yang penting bukan berapa lama kita hidup, tetapi apa yang kita lakukan selama kita hidup. Sekali lagi saudara, yang penting bukan berapa lama kita hidup, tetapi apa yang kita lakukan selama kita hidup. Saudara, kalau kita baca kisah Stefanus ini sebuah kisah yang sangat mengharukan. Dia tidak seperti
cerita orang-orang lain di dalam Alkitab yang bisa kita baca berpasal-pasal. Stefanus hanya diceritakan cuma 2 pasal, yaitu pasal 6 dan pasal 7. Sesudah itu, cerita itu berhenti dengan kematian Stefanus secara martir. Tetapi saudaraku, kisah Stefanus itu kisah yang perlu kita renungkan ketika kita berbicara tentang utusan Kristus. Menjadi pribadi yang diutus. Nah saudara, arti nama Stefanus itu adalah mahkota. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang bernama Stefanus. Bukan berarti nama saudara tidak punya arti. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir hari ini, saudara-saudara, teman-teman generasi muda, pasti punya arti nama. Tetapi ketika saya menyelidiki arti nama dari Stefanus ini dalam bahasa Yunani adalah mahkota. Atau bisa diartikan sebagai bunga karang atau mahkota bunga. Dan saudara, saya berpikir, kenapa artinya mahkota? Tentunya ini berbicara tentang hidup Stefanus yang pada akhirnya dia dapat melihat langit terbuka. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saudara, sedikit sekali orang yang tercatat di dalam Alkitab yang dapat menyaksikan penglihatan yang hebat ini. Dan saya bisa berimajinasi pada saat itu Yesus membuka tangannya dan berkata, Stefanus, aku menunggumu dan mahkota kehidupan tersedia bagimu. Saya percaya setiap kita sedang dinantikan oleh Yesus di surga untuk menerima mahkota kehidupan. Amin. Siapa yang mau pergi duluan? Pasti tidak ada yang mau. Semua ingin umur panjang. Amin. Tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti suatu saat akan reuni besar di surga. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Stefanus adalah seorang pribadi yang telah menemukan panggilan hidupnya. Biasanya saudara, setiap kita punya rencana, punya yang namanya impian. Ya, impian dulu baru rencana. Rencana untuk mencapai impian. Dan tidak ada impian kita yang kecil. Sejak saya masih SD, guru saya selalu berkata begini, buatlah cita-cita setinggi langit. Jadi saudara, cita-cita yang saya buat itu setinggi langit. Saya tidak tahu berapa tingginya langit. Sebab langit kita tidak tahu ukurannya berapa dari bumi. Apakah langit yang kita lihat atau langit yang di mana disebut langit kedua, tempat di mana penghulu-penghulu kegelapan menguasai, atau langit yang ketiga seperti Rasul Paulus katakan, dia pernah ke langit yang ketiga yang disebut dengan Firdaus atau heaven, surga. Kita tidak tahu ukurannya. Tetapi yang pasti gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bung Karno katakan paling tidak ketika jatuh, saudara, terkait di bintang, saudara. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, semua kita punya impian. Tetapi impian itu selalu, ini dia, bermuara untuk kita pribadi. Tidak ada seorang pun yang punya impian untuk orang lain, tidak ada. Semua punya impian, bagaimana saya berhasil di dalam karir, bagaimana saya mendapatkan uang yang banyak, bagaimana saya bisa membeli rumah, bagaimana saya bisa membeli mobil, bagaimana saya punya saldo di bank yang terus bertambah, bagaimana keluarga saya, anak-anak saya, bagaimana bisnis saya, bagaimana studi, semuanya selalu bermuara pada aku, pada saya. Tetapi saudaraku, kalau kita memperhatikan kisah Yesus,
Yesus hanya 33 tahun setengah di bumi. Dan dia hanya melayani 3 tahun setengah. Sesudah itu dia harus berjalan ke salib menanggung dosa saya dan saudara. Selama 30 tahun dia mempersiapkan dirinya untuk mencapai impian terbesarnya. Misinya yaitu mati buat saya dan saudara. Mimpinya untuk saya dan saudara. Dia tidak pernah bermimpi untuk dirinya, tapi dia punya impian untuk bagaimana satu kali kelak saya dan saudara bisa menikmati kekekalan bersama dengan dia. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan di Yerusalem baru. Dan ketika saya membaca tentang Stefanus, saya juga mengerti bahwa bukan berapa lama kita hidup. Tetapi apakah saya dan saudara sudah punya panggilan itu? Kita dapat melihat apa yang Tuhan sebenarnya inginkan saya dan saudara lakukan selama kita hidup. Dan ketika saudara dapat panggilan itu, maka hidup saudara sebenarnya hidup yang bermakna, hidup yang berarti. Tadi saudara ketika pulang ibadah, saya sempat buka sebuah video. Videonya sudah tahun 2021. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang melayani di Sangir. Dia ada dalam acara Kick Andy. Saya juga tidak tahu kenapa saya terus nonton itu, karena dia ada part 1, part 2, karena video itu dipotong-potong saudara. Kalau saudara mau searching, saudara bisa lihat acara Kick Andy, tapi sudah lama saudara, tahun 2021. Ketika di akhir video itu Kick Andy bertanya kepada dia, apa moto hidupmu? Saudara, saya ingin tahu mengapa, karena hamba Tuhan ini saudara diutus di satu daerah yang akses jalannya itu sulit. Dan saudara, ketika dia ada di daerah itu, ternyata di daerah itu banyak orang percaya yang kena kusta. Jadi dia merasa kejebak oleh denominasinya, oleh pemimpinnya. Pemimpinnya tidak bilang bahwa di sana ada orang percaya banyak kena kusta. Tidak dijelaskan, tetapi waktu dia sudah ada di sana dan dia hadir di satu rumah jemaat dan mau mendoakan jemaat itu, ternyata di dalam rumah itu saudara banyak keluarganya kena kusta. Dan ketika dia mau makan, dia berdoa juga, ini bagaimana caranya mau makan, karena makanannya itu santan semua. Dan waktu Kick Andy ditanya, apa moto hidupmu? Dia bilang begini, hidup saya tidak akan berarti kalau saya tidak punya arti hidup. Dalam saudara, hidup saya tidak akan berarti kalau saya tidak punya arti hidup. Dan saya tahu yang dimaksud arti hidup itu ketika dia tahu panggilannya untuk apa dia hidup. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika saudara menjadi orang yang diutus, saudara sudah tahu panggilan hidup saudara. Amin. Bilang kepada samping kiri kanan saudara, saya tahu panggilan hidup saya. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, menjadi pribadi yang diutus ialah ketika saya dan saudara tahu apa yang Yesus inginkan buat kita. Apa sih yang Yesus inginkan? Sederhana saja saudara dalam hidup ini. Ialah saya dan saudara siap untuk dipakai dan diutus oleh Tuhan. Di mana? Di tempat di mana saudara ada. Yang kuliah di tempat kuliah. Yang di bisnis di tempat bisnis. Yang di studi di tempat di mana dia studi. Jadi kita diutus ke tempat di mana saya dan saudara berada. Untuk apa saudara? Ini dia. Untuk saudara dapat menyampaikan apa yang Tuhan inginkan bagi dunia melalui hidup saudara. Pikiran Kristus jadi pikiran saudara.
Apa yang Yesus katakan menjadi perkataan saudara. Apa yang Yesus inginkan dalam tindakan Yesus menjadi tindakan saudara. Itulah orang-orang yang diutus. Saudara, ketika anak-anak saya mulai dewasa, saudara, awalnya kami begitu paranoid sekali. Karena waktu saya masuk Makassar, saya masuk pada masa yang sukar, di mana pada tahun 97, saudara masih ingat kasusnya. Saya masuk 98 dan sesudah itu terjadi peristiwa Ketapang dan di NTT terjadi pergolakan besar. Dan kekristenan begitu dimusuhi dan sangat menjadi sebuah kekhawatiran besar buat saya. Sehingga ketika anak-anak saya lahir, saya katakan mereka harus masuk sekolah Kristen. Memang tujuan pertama ialah supaya mereka punya dasar basic rohani yang baik. Mereka tidak gampang terkontaminasi dengan berbagai macam pergaulan anak-anak. Namun saudara, ketika mereka mulai masuk ke sekolah dasar Kristen dan mulai masuk ke SMP, saya mulai berpikir, kapan anak-anak ini bisa diutus? Kapan mereka bisa menjadi saksi? Kalau semuanya di tempat yang terang. Artinya tempat yang terang ialah sesama Kristen. Guru Kristen, kepala sekolah Kristen, pengajar Kristen, teman duduk Kristen. Kapan mereka dapat bersaksi? Termasuk juga saya berpikir soal biaya, itu sudah pasti orang tua berpikir. Lalu saya bilang sama anak-anak, saatnya kalian diutus untuk masuk ke sekolah-sekolah yang banyak orang-orang yang belum kenal Yesus. Jadilah saksi di sana, jadilah teladan di sana. Kalau ada yang nyontek, kalian tidak boleh nyontek. Kalau ada yang copy paste, kalian tidak boleh copy paste. Tunjukkan bahwa ada Yesus dalam hidupmu. Kalau ada yang membulimu, balas dengan kasih. Tidak perlu engkau membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan saudara, anak-anak saya ada di sekolah negeri hari ini. Dan mereka bisa menjadi saksi di sana. Mari kita sadar, saudara. Saudara, orang-orang yang siap diutus oleh Tuhan. Kita diutus bukan kepada tempat yang sudah ada Yesus di sana. Di sini saya dan saudara dilengkapi. Tugas daripada gembala, hamba-hamba Tuhan, para nabi, para pengajar, para rasul. Gereja Tuhan ialah melengkapi umat Tuhan. Supaya apa? Supaya umat Tuhan itu ready, siap untuk apa? Siap diutus di tengah-tengah. Di mana saudara berada, disitulah orang akan melihat Kristus yang sebenarnya. Terang saudara bercahaya. Ada amin. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, disitulah orang akan melihat terang saudara. Terang kita tidak akan terang kalau di tempat yang terang. Terang kita akan terang ketika kita ada di tempat yang gelap. Nah saudara, secara cepat, bagaimana kita menjadi utusan yang efektif. Banyak kali orang berkata, susah Pak Pendeta bicara tentang Yesus. Nanti temanku bilang apa? Susah saya ngomong sama mertua saya. Nanti mertua saya bilang, so tahu kamu baru lahir. Susah bicara kepada suami saya yang belum kenal Tuhan. Susah bicara kepada karyawan saya, nanti dia minta berhenti Pak. Cari lagi susah. Sekarang untuk cari karyawan, pembantu rumah tangga susah. Yang jujur banyak, tetapi yang jujur, yang setia susah. Takut Pak, nanti dia pikir kita mau kristenisasi. Kita mau ajak kepada Yesus, pindah agama. Saudara, itu bukan tujuan kita. Kekristenan bukan soal agama. Dengar baik saudara. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan adalah relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Bicara tentang hubungan, bicara tentang love, tentang kasih. Yesus datang mengasihi semua orang. Dia tidak peduli agama apapun. Dia datang tidak bawa agama, dia datang bawa kasih Bapa. Amin. Untuk memulihkan kita. Tidak ada kasih
Tidak ada agama yang menolak kasih. Semua orang membutuhkan kasih. Nah, bagaimana saudara kita menjadi efektif sebagai utusan Tuhan? Mari kita belajar dari Stefanus. Ada beberapa hal supaya pada akhirnya saudara akan bisa berbicara kepada karyawan saudara, berbicara kepada teman saudara, mertua saudara, mungkin rekan bisnis saudara, tanpa harus menyakiti mereka, tanpa harus membawa mereka untuk keluar dari apa yang mereka lakukan hari-hari ini. Tetapi yang terpenting mereka dapat Yesus. Itu sudah yang terbaik yang Tuhan inginkan. Nah, yang pertama saudara lihat, saudara mari kita buka beberapa ayat 3, ayat 6 sampai ayat 7. Ini yang membuat Stefanus begitu luar biasa menjadi seorang pribadi yang diutus Tuhan. Ayat 3 dari pasal 6 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Ayat 8 sampai ayat 10. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dan dari Kilikia dan Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup, ini dia, melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara pegang ayat ini. Dunia tidak bisa melawan hikmat dari Tuhan. Mengapa kita seringkali kalah dengan pikiran dunia? Kita seringkali mengiyakan apa kata dunia. Tidak pernah dunia mengakui hikmat kita. Saudara, mari ketika saudara ingin hidup saudara efektif di mana saudara berada, satu kunci. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Mari bilang, saya harus penuh dengan Roh Kudus. Tidak boleh setengah, saudara. Tidak boleh setengah. Tidak boleh. Alkitab katakan, Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Sehingga hikmat dunia dikalahkan oleh hikmat Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Saudara, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi bagaimana seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, penuh dengan Roh Kudus bukan soal bahasa roh. Kemarin saya dari Nusa Tenggara Timur, dan kalau saudara lihat di media sosial hari-hari ini, apalagi di TikTok, saudara yang suka main TikTok pasti bahwa terjadi sebuah perdebatan teologi yang sedang terjadi antara hamba-hamba Tuhan yang ada di NTT. Ketika seorang hamba Tuhan besar mengadakan KKR di sana. Tetapi saya tidak mau masuk ke ranah itu. Saya bukan seorang hamba Tuhan yang ingin berdebat, tidak, saudara. Saya seorang hamba Tuhan yang suka menguatkan, suka mendorong. Tergantung, ada orang yang suka berdebat, itu pilihannya, itu panggilannya. Tapi buat saya, saudara, terpenting adalah orang-orang bisa dibaharui. Hidupnya dipulihkan. Mereka dapat Roh Kudus, mereka terima Roh Kudus. Saudara, di NTT itu haus akan Tuhan. Semua sudah Kristen. Tetapi itu hanya legalitas, formalitas. Betapa kering, betapa hausnya orang-orang di sana. Ketika Roh Kudus turun, mereka begitu haus, begitu lapar akan Roh Kudus, dan mereka memberi diri mereka kembali untuk diperbaharui oleh Tuhan. Nah, saudara, saya ingin memberikan sebuah contoh sederhana. Pernah lihat orang mabuk? Pernah mabuk? Tidak ya. Tapi pernah lihat orang mabuk? Halo? Pak Hendra pernah lihat orang mabuk, Pak? Pernah. Saya pernah lihat dan pernah mengalami.
Saya tidak perlu kisah hidup saya. Saya datang dari pribadi yang jahat, saudara. Tetapi hari ini Tuhan ubah saya tahu itu luar biasa. Orang yang mabuk, itu saudara, dia berbicara, dia bertindak, dia melakukan sesuatu, itu dikontrol oleh zat yang ada di dalam alkohol itu. Dia bisa lakukan apapun, saudara. Bahkan kalau saudara lihat, dan saya pernah saksikan ini ketika saya pelayanan di Manado, di Bitung. Itu pagi-pagi, saudara, ketika kita dalam perjalanan, kita bisa melihat ada orang yang tidur di pinggir jalan. Saya berpikir orang ini tidak punya rumah. Ternyata orang ini punya rumah. Tetapi karena dikuasai oleh alkohol, dia tidak bisa bedakan mana tempat tidurnya dan mana jalanan. Alkohol menguasai dia sehingga jalanan yang saudara notabene itu tempat orang untuk jalan dipakai sebagai spring bed, saudara. Dan bahkan ada yang menceburkan dirinya di got karena dia merasa bahwa di situ kolam renang yang paling enak, saudara. Airnya bersih. Ternyata itu got. Jadi saudara, Alkitab memberikan perlambangan. Efesus pasal 5 ayat 18. Boleh ditampilkan ayat ini. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi saudara, Alkitab ingin membuat sebuah perbandingan untuk menjelaskan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu seperti saudara orang yang dipenuhi oleh kemabukan, oleh alkohol. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka dia akan dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, itu atas dasar maunya Roh Kudus. Atas keinginan Roh Kudus. Memang ini berat, saudara. Tidak semua orang, bahkan saya juga secara pribadi sedang berada pada jalur untuk benar-benar kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Penuhi oleh Roh Kudus ini sebuah perjalanan, tidak secara instan. Tidak serta-merta saudara terima Roh Kudus, lalu saudara sudah penuh dengan Roh Kudus. Saudara belum tentu. Mengapa saya katakan belum tentu? Karena ketika saudara dalam perjalanan, apa yang saudara katakan yang seharusnya ya, tetapi saudara katakan tidak. Apa yang seharusnya tidak, saudara katakan ya. Alkitab berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Namun kadang-kadang kita tidak melakukan itu. Itu yang disebut dengan perbuatan daging. Kadang-kadang saudara, ketika kita ada di gereja, kita begitu rohani. Tapi ketika kita ada di tempat di mana kita berada, kita kadang-kadang bukan lagi dipimpin, dituntun, dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi kita dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan daging kita, kemauan kita sendiri. Roh Kudus nanti ya di gereja, baru saya mau taat. Roh Kudus nanti ya kalau saya sedang melayani, baru saya hidup benar. Saya akan puasa ketika saya melayani. Saya akan berdoa ketika saya melayani. Saudara, itu bukan Roh Kudus. Saudara tidak dipenuhi. Ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara akan berbeda. Oleh sebab itu saudara, doa kita malam ini, Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus ambil alih seluruh hidup saya. Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus, Engkau tahu kelemahan saya.
Saya lemah dalam bicara saya lemah di dalam tindakan saya lemah dalam pikiran saya. Roh Kudus ambil alih semua. Stefanus, Alkitab berkata, penuh dengan Roh Kudus. Sehingga Stefanus menjadi pribadi yang berani. Dia tidak pernah takut menghadapi apapun. Orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak pernah takut. Dia selalu berani. Apakah itu mertua? Dia selalu berani bukan berarti dia ingin meremehkan mertuanya. Tidak. Dia berani untuk mengatakan kebenaran. Dia berani untuk menyampaikan satu kesaksian yang nyata yang dia alami. Saudara bisa bayangkan suatu kali waktu saudara di sorga. Lalu saudara melihat tetangga saudara yang setiap hari saudara bersama-sama dengan dia berada di api yang menyala-nyala. Pernahkah saudara bayangkan ketika ada keluarga saudara yang belum kenal Tuhan dan dia mati tanpa dia percaya kepada Yesus, dan satu kali waktu ketika saudara ada di sorga, saudara menatap dia dan dia di dalam api yang bernyala-nyala. Dia mungkin berkata kepada kita dan dia berkata, kenapa engkau tidak sampaikan kepada saya? Kenapa engkau tidak pernah bilang kepada saya bahwa Yesus itu adalah juru selamat? Saudara, ini tanggung jawab kita. Jangan pernah lewatkan kesempatan untuk memberitakan Yesus. Roh Kudus penuhi saudara, saudara akan berani untuk berkata tentang kebenaran. Amin. Amin, saudara. Saya selalu bilang, di mana saya menyampaikan firman Tuhan. Kalau ada orang yang datang ke rumah kami, kalau mereka belum percaya kepada Yesus. Bahkan istri saya ketika dengan penjual sayur di depan, sampai saya heran kenapa lama sekali dia berbicara dengan penjual sayur. Kadang-kadang saya mulai cemburu, saudara. Ini kenapa ini lama sekali bicara. Di luar pagar lagi. Kan hanya datang beli pilih sayur, setelah itu bayar. Ternyata saudara, dia sedang injili. Dia bilang, kapan lagi kita ketemu orang ini? Mungkin kita tidak akan ketemu yang kedua kali. Tapi paling tidak, dia sudah dengar tentang Yesus. Ada keberanian. Kalau hari ini saudara takut, mungkin saudara belum penuh dengan Roh Kudus. Pak Pendeta, saya takut bicara. Saudara, bicara tentang Yesus itu bukan soal teologi. Saudara harus kuliah hamba Tuhan S1, S2, S3 dan seterusnya. Tidak perlu. Saudara hanya perlu Roh Kudus. Amin. Saudara perlu dia. Dialah yang diutus oleh Yesus untuk memperkenalkan Yesus lebih dekat kepada kita, menjelaskan Yesus lebih dekat kepada kita, dan memberikan kita power, kuasa untuk berkata-kata tentang Yesus. Saudara akan katakan pada dunia tentang kebaikan Yesus. Mungkin saudara tidak berbicara tentang Yesus, tapi paling tidak kebaikan Yesus yang saudara alami. Ada sukacita dalam Yesus. Ada pengharapan. Dunia hari ini kehilangan pengharapan, Bapak Ibu. Banyak orang sulit di luar sana. Banyak orang yang menangis di luar sana tanpa ada jaminan dan pegangan. Saya dan saudara punya jaminan. Tiap minggu, tiap hari kita dapat jaminan dari firman Tuhan. Jaminan itulah yang saudara pegang dengan erat. Datang kepada mereka dan katakan, aku punya jaminan. Ada sukacita yang engkau bisa dapatkan, ada pengharapan yang engkau bisa dapatkan di dalam Yesus. Amin. Saudara, mari katakan kepada Roh Kudus setiap pagi. Saudara, anak-anak saya sedang libur dan kami bisa doa pagi bersama. Dan doa kami setiap pagi, kami selalu berkata, Roh Kudus penuhi kami. Saya ajar anak-anak saya dari kecil, Roh Kudus penuhi saya, penuhi saya. Ketika mereka bergaul dengan Roh Kudus, orang tua tidak perlu khawatir untuk menuntun mereka. Roh Kudus menuntun mereka. Kadang kita orang tua terlalu ribet untuk mau mendidik mereka. Kadang-kadang kita menggantikan Tuhan buat mereka untuk mendidik mereka. Memang Alkitab berkata, ajarlah anakmu ketika engkau berdiri, engkau berjalan, ketika engkau duduk. Tetapi hari ini ada Roh Kudus yang bisa menuntun mereka. Lepaskanlah mereka di tangan Roh Kudus.
Dia akan menuntun anak-anak saudara menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Dan saudara, yang terakhir, waktu saya tidak lama. Di dalam ayat yang saudara perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan berhenti di sini. Ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan satu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Saudara, dengan Roh Kudus, Stefanus mendapatkan arus, berhadapan dengan arus yang sangat kuat. Hidup dengan Roh Kudus bukan berarti hidup ini mudah. Menjadi utusan Tuhan bukan berarti tanpa tantangan. Stefanus ketika dia bicara tentang kebenaran, semua orang yang mendengar berbalik arah menentang dia. Mungkin ketika engkau berbicara tentang kebenaran, ada orang yang tidak suka dengan hidupmu. Ketika engkau mulai jalan dengan Tuhan, dan engkau mulai setia dengan Tuhan, orang yang berkata, sok rohani, sok kudus, sudahlah jangan bicara kebenaran. Sudahlah kami tidak mau dengar, apa yang kamu katakan itu tidak ada manfaatnya. Dan mungkin tantangan itu datang dari keluarga. Datang dari orang terdekatmu, teman-temanmu. Tetapi saudara, yang membuat saya takjub dan kagum dengan pribadi Stefanus, ialah Stefanus tetap teguh dalam kebenaran. Dan dia berusaha untuk tidak beralih dari apa yang dia percayai, sekalipun dia harus melawan arus. Ini yang tidak mudah. Saudara, kalau kita lihat fenomena hari ini, contoh saja kalau fashion. Kalau fashion itu ketika mulai tren fashion, maka itu akan menjadi tren semua orang. Ketika dikeluarkan satu tren fashion, maka orang akan mengikuti. Itu sudah biasa. Semua ikut arus. Ketika ada dulu muncul yang namanya, kamu bertanya-tanya. Saudara, itu dipakai terus menerus. Bahkan ketika saya bertanya kepada anak saya, dia bilang, Papa bertanya. Papa bertanya-tanya. Saya sudah sebagai orang tua emosi juga saudara ya. Ya kan? Kadang istri saya juga begitu untuk membuat suasana keluarga tidak tegang ya. Ketika saya bertanya, dia juga bilang begitu. Karena itu tren. Saya tidak tahu tren sekarang apa saudara ya. Tetapi inilah realita hidup, saudara. Dulu orang ketika berkhotbah harus pakai dasi, rapi. Sekarang banyak hamba Tuhan yang mulai tidak pakai dasi, yang mulai ikut tren. Ini tren dan orang ikut itu. Tetapi saudara, ketika bicara kebenaran, kita tidak bisa bicara tentang tren. Ketika saudara sudah menjadi utusan Tuhan, maka saudara harus stay. Tetap berdiri, jangan beranjak. Ketika ada arus yang melawan saudara, saudara harus tetap teguh di dalam kebenaran. Sebab ada banyak anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ikut arus. Mengapa? Karena mereka takut kehilangan muka, mereka takut kehilangan pengakuan, mereka takut kehilangan penghargaan dari manusia. Itu sebabnya Paulus katakan kepada kita, saudara,
Dia katakan bahwa adakah ku cari kesenangan manusia? Adakah ku ingin menyukakan manusia? Maka aku tidak layak di hadapan Tuhan sebagai hamba Allah. Banyak orang kompromi. Karena teman, ya gak apa-apalah. Untuk menyenangkan teman, gak apa-apa. Satu kali ada pengusaha datang kepada saya. Pak, ada rekan bisnis saya yang mau datang. Kami sedang mau join bisnis dan saya harus layani dia, Pak. Hanya dia orang yang belum kenal Tuhan. Lalu dia bilang, Pak boleh gak saya ajak dia minum? Saya bilang, minum apa? Kopi, teh? Boleh. Dia bilang tidak, orang ini suka minum bir dan suka ngelabin, suka ke karaoke dan suka, ya namanya saudara dunia bisnis itu seperti itu. Di entertain. Dia anak Tuhan. Bagaimana ini saya, Pak? Kalau saya nggak buat itu nanti dia anggap saya apa ya? Tidak apa ya? Profile, tidak apa namanya itu, profesional dan akhirnya bisa batal bisnis ini, perjanjian ini. Saya bilang, Pak, Bapak harus benar-benar teguh dalam kebenaran. Bapak kan tahu kebenaran. Bapak harus katakan, saya ini orang percaya yang tidak mengenal dunia itu lagi. Mengapa Bapak harus membawa dia masuk ke dunia itu yang sebenarnya memang itu dunianya, tetapi Bapak terseret masuk ke situ. Bapak harus katakan tidak. Wah, berat buat dia, saudara. Berat, sebab ini bukan tanda tangan ratusan juta, ini miliaran. Dipertaruhkan ini, sudah. Lihat uang yang besar atau berdiri pada kebenaran dan tetap teguh dan tetap pada prinsip hidup yang benar. Saudara, ini berat. Pak, kalau begitu saya suruh saja anak buah saya. Enggak mungkin, Pak, ini dia mau ketemu Bapak. Jadi bagaimana, Pak? Saya bilang tetap dalam kebenaran. Dan saudara, ketika dia akui itu dia anak Tuhan dan dia katakan bahwa dia tidak di dunia itu. Yang temannya ini, yang mau tanda tangan bisnis ini, akhirnya mengerti. Oh enggak apa-apa, Pak. Saya mengerti. Coba saudara bayangkan kalau dia ikut, apa yang terjadi. Mungkin dia menyukakan manusia, tapi di hadapan Tuhan dia sudah mengalami kegagalan. Saudaraku yang kekasih, kalau engkau mau efektif, saya tutup di sini. Engkau siap lawan arus. Bukan berarti kita lebih hebat. Tidak. Sebab kebenaran itu memerdekakan banyak orang. Kita sedang berhadapan dengan pikiran orang yang gelap. Di luar sana banyak orang pikirannya gelap. Tetapi waktu kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan yang gelap. Ada amin. Kebenaran itu akan membuat orang dapat melihat kehidupan yang sebenarnya. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini mari tetap di dalam kebenaran. Roh Kudus akan meneguhkan saudara. Jadilah utusan yang Tuhan mau. Berbicaralah tentang Yesus di mana saudara berada. Jangan sungkan, jangan takut. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, maka hati saudara selalu bergelora untuk menceritakan tentang pribadi yang begitu luar biasa, yaitu Yesus. Mari kita berdiri, saudaraku yang kekasih. Saya mau berdoa buat saudara malam hari ini.